Halo, balik lagi di MW86 Channel. Bersama gua Mandra Wijaya. Sekarang kita akan membahas tentang pro dan kontra naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Yang lagi rame nih, ada yang pro, ada yang kontra. Kenapa sih ada yang pro dan kontra? Gitu. Karena di sepak bola Indonesia itu industrinya belum maju, pembinaannya belum maju, sepak bolanya belum maju, olahraganya belum maju. Masih pakai mindset-mindset lama, pemikiran lama, itu cara-cara lama, tidak mau mengikuti perkembangan sepak bola masa kini. Mereka takut, kan dia bilangnya bahwa pemain naturalisasi ini akan menjegal bakat-bakat pemain muda, pemain lokal yang ada di Indonesia. Padahal itu salah kalau menurut gua. Harusnya mereka jadikan ini trigger sebagai penyemangat untuk bersaing dengan pemain-pemain itu, bukannya jadi inferior, takut takut bersaing. Terus didoktrin tuh anak-anak, nggak usah lah latihan bola, percuma lu latihan bola, ujung-ujungnya lu nggak kepake, yang dipakai pemain dari luar. Itu salah mindset yang kayak gitu ya. Kenapa coba di negara-negara lain yang maju seperti Perancis, Jerman, yang Pak Maroko lah, bahkan yang baru-baru ini menaturalisasi Ibrahim Diaz, nggak ada yang rame-rame kayak di Indonesia, karena mereka sudah berpikiran maju secara global tentang perkembangan sepak bola saat ini, nggak seperti di Indonesia. Kalau mau contoh yang gak usah jauh-jauh ya gitu, di Indonesia juga ada sebenarnya olahraga yang udah maju, yang nggak rame gitu. Kalau atletnya dipakai orang, negara orang, itu diambil negara orang, nggak rame. Coba lu lihat aja bulu tangkis, badminton, Indonesia udah maju itu. Dulu atletnya Mia Audina pindah ke Belanda, Tony Gunawan ke USA Amerika. Yang notabene Tony Gunawan pernah jadi juara olimpiade, medali emas. Mia Audina tahu sendiri kayak gimana. Apa mereka rame gitu, nggak terima? Enggak, biasa aja. Karena bulu tangkis Indonesia kan yang terbaik di dunia, salah satunya. Olahraganya juga udah maju, mindsetnya sudah maju. Itu coba berpikir ke arah situ, terbuka gitu menanggapi, supaya adanya naturalisasi pemain ini juga kan akan menaikkan level permainan sepak bola di Indonesia. Justru menjadi trigger gitu bahwa level kita harusnya setara dengan ini. Dia akan narik yang masih di Liga 1, yang main di Liga 1 itu, narik levelnya. Seharusnya yang di Liga 1 juga ikut berkembang lah, apalagi nanti kalau Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, harus berkembang lah, jangan takut bersaing. Masuk timnas itu sudah ada kisi-kisinya. STY selalu mengeluh tentang fisik, terus passing, intensitas dalam bermain, komunikasi di lapangan. Harusnya di klub, di SSB diajarin itu anak-anak muda, supaya nanti jika naik ke level yang lebih di Liga 1 itu menanjak, 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 akan bersaing juga kan dengan pemain-pemain yang ada sekarang di timnas. Jadi nggak usah takut kalau menurut gua. Rubahlah mindset yang sudah lama-lama itu, berubah. Jangan pakai mindset lama, takut bersaing, belum apa-apa sudah didoktrin anak-anak kecil ini. Doktrinnya yang baik di SSB, ajarin jangan cuma pengen juara, latih yang bener, passing. Di SSB itu latih bermain fun, bukan yang mikirin juara.
Kalau mikirin juara nanti levelnya sudah di atas umur umur 19 baru dia kasih beban juara. Kalau masih muda mah ya biarin aja, pan-pan aja gitu. Pokoknya persaingan di dunia sepak bola saat ini terus semakin berkembang. Jadi mindset cobalah dibuka. Jangan pakai yang lama-lama terus. Yuk kita berubah supaya sepak bola di Indonesia lebih baik, maju. Tidak ada tuh pemain naturalisasi. Kalau udah berpaspor Indonesia, ya kita dukung. Mereka itu pemain Indonesia. Mereka berjuang untuk merah putih sama gitu. Jangan berpikiran kalau di timnas Indonesia itu tidak memberi kesempatan untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1. Tidak, salah. Kita lihat aja selama ini udah ada berapa pemain naturalisasi yang di timnas, tapi starting line up-nya tidak full semua kan, pasti ada pemain lokalnya, paling banyak 6 pemain naturalisasinya, sisanya pemain lokal. Berarti kan di timnas masih ada diberikan space buat pemain Liga 1, pemain lokalnya. Jika kalian bisa berkembang, bersaing, kenapa tidak? Toh persaingan di timnas itu terbuka, siapa yang terbaik itu yang dipasang. Jadi tetap semangat ya buat anak-anak muda. Hilangkan semua itu inferior di dalam otak Anda. Kalian tetap berlatih supaya sepak bola di Indonesia tetap maju. Salam.